Mengapa sampai sekarang bangsa Israel atau Yahudi tidak mengakui Trinitas, sedangkan mereka adalah bangsa pilihan Allah? Begini, pertama, orang Israel menyalahpahami Tritunggal itu. Begini pertama ya, kita mesti baca sejarah dulu. Orang Yahudi itu tidak satu. Pada zaman Yesus saja, menurut keterangan sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, minimum ada 3 kelompok Yahudi itu. Yang pertama Saduki. Saduki itu adalah orang yang penguasa status quo di bait suci. Yang kedua orang Parisi. Orang Parisi yang bertahan sampai hari ini. Namun orang Parisi ini juga masih punya varian-varian pendukung maupun saingan, ya. Ya misalnya di kalangan orang Parisi itu ada kelompok yang namanya Zelot. Zelot itu kelompok yang ingin menggerakkan perlawanan dengan Roma, dengan revolusi. Makanya menolak Yesus karena Yesus tidak memenuhi harapan mereka sebagai Mesias politik. Ini orang Zelot. Lalu yang ketiga orang Esseni. Esseni itu adalah orang-orang Yahudi yang akhirnya memisahkan diri dari institusi Bait Allah di Yerusalem kira-kira pada tahun 152 sebelum Masehi. Nah, kelompok ini yang terakhir ini yang kemarin tahun 1947 ditemukan naskah-naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Beberapa hari lalu saya mengunjungi Ronald Reagan Presidential Museum Library. Itu ada di LA ya, yang jelas ya. Itu dipamerkan The Dead Sea Scroll, penemuan naskah-naskah kitab di Laut Mati, karena selama perang ini naskah-naskah penting itu diungsikan dari Israel dan dipamerkan di Amerika. Kalau Anda mau datang ke LA silakan, masih bisa sampai bulan September tahun ini, sebelum dikembalikan ke Israel mungkin setelah suasana aman. Nah, itu orang-orang Esseni. Nah, selama ini yang menjadi rujukan tentang Yudaisme itu hanya sisa-sisa Parisi ini. Kalau kita melihat sejarahnya yang panjang, pada tahun 70 Masehi Bait Allah itu dihancurkan. Ya. Lalu mereka perang lagi, berontak lagi kedua, itu tahun 130-an, dan menang. 3 tahun orang Yahudi punya kerajaan merdeka yang dipimpin oleh seorang yang bernama Simon Bar Kokhba, yang oleh Rabi Akiba diangkat sebagai Mesias Yahudi. Ya, makanya mereka menolak Yesus karena mereka lebih mendengarkan Mesias politik. Namun Mesias politik ini akhirnya ditundukkan kembali oleh Kaisar Hadrian pada tahun 135. Lalu gerakan ini kocar-kacir dan orang Yahudi terpencar-pencar sampai ke seluruh dunia. Lalu Hadrian mengeluarkan instruksi yang pertama, nama Israel harus dihapus dari sejarah. Karena selama ada kata Israel mereka akan selalu perang dengan Roma. Diganti dengan Syria Palestina. Kenapa dinamakan Palestina? Karena nama musuhnya ditujukan di situ untuk semakin membuat orang Israel menjadi sangat terpukul, dan mereka hanya boleh mengunjungi Yerusalem setahun sekali pada peringatan hancurnya bait suci. Kok yang disuruh memperingati malah hancurnya bait suci yang menyakitkan itu? Setiap tanggal 5 bulan Ab, sekitar 9 bulan Ab, sekitar 5 Agustus. Yang ketiga, nama Yerusalem dihapus dan diganti dengan Alia Capitolina, dan kota itu dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Anda bisa membaca sejarah ini pada karya Dio Cassius, sejarawan sejarawan Yunani yang menulis pada tahun 160 Masehi
dalam bukunya yang berjudul Historia Romana. Nah itu pentingnya ya. Jadi mereka lebih memilih Simon Bar Kokhba, Mesias Israel yang menang perang, ketimbang Yesus yang berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka akibat mereka menolak seluruh ucapan Yesus, karena mereka tidak mengakui kemesiasan Yesus, otomatis juga mereka semua ajarannya, termasuk ajaran tentang Tritunggal. Tapi ingat, sebelum orang Yahudi melakukan reformasi keagamaan, harapan-harapan Yahudi yang lebih tua dari Farisi itu ditemukan. Misalnya, orang Yahudi yang sekarang ini kan sebetulnya semua turunan dari Farisi. Itu mengatakan bahwa Mesias itu betapapun agungnya, dia manusia biasa. Dia pembebas Israel. Dia akan membangunkan kembali bait Allah bagi kami. Hanya itu. Tapi kalau Anda lihat penemuan Laut Mati, selain itu penemuan kolosal kitab-kitab suci perjanjian lama, ditemukan juga di sana tafsiran-tafsiran kitab perjanjian lama, termasuk apa yang disebut naskah anak Allah. Itu semacam tafsiran dari kitab Daniel. Pada kolom kedua ditemukan di gua keempat, itu tertulis tentang Mesias itu. Bereh di el yetamar ubar elyon yikroneh, dalam bahasa Aramaik, yang artinya mereka akan menyebutnya anak Allah dan mereka akan memanggilnya anak Allah yang maha tinggi. Jadi Mesias yang akan datang itu Mesias ilahi, bukan sekedar manusia biasa. Dan ini cocok dengan apa yang dikatakan Yesus, yang dikatakan malaikat tentang Yesus dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Bahwa anak yang dilahirkan Maria itu akan disebut kudus, anak Allah. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Cocok. Pasal 32, 33, sampai 35 disebutkan di situ. Terus gambaran tentang apa yang tertulis dalam pengakuan iman Nikea. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, yang dilahirkan dari Sang Bapa. Mesias itu punya apa? Kelahiran ilahi, asal usul. Kelahiran ilahi itu bisa dibandingkan Bung Karno lah yang melahirkan gagasan tentang Pancasila. Apa melahirkan di sini perlu ibu kan? Nggak perlu. Melahirkan gagasan, melahirkan ide. Sebelum ide itu muncul, kan munculnya dari pikiran. Pikiran sudah satu dengan manusia itu. Maka kalau dikatakan Yesus itu dilahirkan Bunda Maria, tapi sebelumnya dia dilahirkan namun tidak diciptakan. Dilahirkan, menyatakan diri, firman Allah menyatakan diri. Tapi sebelum firman Allah menyatakan diri, firman itu sudah ada dalam diri Allah secara kekal. Nah itu maksudnya dilahirkan tidak diciptakan. Genitum non factum. Maka orang Yahudi tidak bisa terima, karena apa? Karena setelah menolak ajaran Yesus, berarti ucapan Yesus tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus ditolak. Namun pada abad kedua, ada seorang apologet Kristen namanya Justinus Martir. Dia berdialog dengan seorang rekan Yahudinya namanya Trypho, dialog with Trypho. Dia mengatakan, siapakah yang disebutkan dengan kita dalam kisah penciptaan? Yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Lalu Trypho mengatakan, oh itu bukan anak Allah. Itu adalah sidang ilahi para malaikat katanya. Jadi Tuhan itu ketika menciptakan Adam, dia berunding dengan malaikat. Jadi baiklah kita jadikan, itu dia ngomong dengan malaikat. Langsung dikritik sama Justin Martir. Bagaimana mungkin ciptaan diajak mencipta? Padahal mencipta itu kan artinya mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Lah kalau Tuhan melibatkan ciptaan yang dulunya tidak ada, mengadakan dari tidak ada menjadi ada, itu mustahil, tidak mungkin. Bagaimana caranya malaikat dilibatkan dalam penciptaan, padahal malaikat sendiri adalah ciptaan, kira-kira seperti itu.
Nah itu dulu sudah dilakukan. Nah sekarang orang Kristen mulai belajar agama-agama lain, termasuk dia, wah Yahudi itu akar kita. Yahudi yang mana akar kita itu? Karena Yahudi itu tidak satu. Kalau Yahudi rabbinik itu munculnya setelah kekristenan. Karena setelah hancurnya bait suci, yang kedua itu, baru mereka mereformasi diri, lalu lahirlah agama Yahudi tanpa bait Allah, tanpa upacara korban, itu tahun 90 Masehi. Nah kekristenan sudah muncul tahun 33 saat pencurahan Roh Kudus. Jadi Kristen lebih tua daripada Yahudi. Tapi kalau kekristenan sebagai Yahudi yang modern ini loh, tapi kalau kekristenan sebagai cabang dari akar Yahudi itu Yahudi keseluruhan, bukan hanya Yahudi yang kita kenal sekarang. Makanya Tuhan memberikan bukti terbaru bagi zaman ini, penemuan naskah Laut Mati. Nah ternyata di sana malah ada ungkapan Im Yolid El Et Hamasiah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya, persis dengan konsili Nikea yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Coba seperti apa? Maka gereja modern itu taulah berterima kasih pada gereja-gereja yang kuno. Tidak usah bikin-bikin ajaran sendiri, nanti malah salah. Kita kembali ke pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Itu saja kita pegang, bahwa nanti ada kontekstualisasi, ada bagaimana kita ini menyesuaikan dengan tantangan zaman, itu silakan dilakukan. Tapi jangan kehilangan akar kita. Kalau dulu orang Yahudi berdoa, ya sampai sekarang pun juga, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa harus dirunut seperti itu? Karena Allah yang diajarkan oleh Yakub itu Allah yang sama yang diajarkan oleh bapaknya Yakub, yaitu Ishak. Allah yang diajarkan Ishak itu yang sama yang diajarkan oleh Abraham, bapaknya Ishak. Jadi ada kesinambungan ajaran. Nah sekarang bapak-bapak gereja, itulah bapak rohani kita. Karena kita bukan keturunan Abraham secara fisik. Ketemu berapa perkara ini orang Minahasa mengaku jadi keturunan Abraham. Iya toh? Atau apa buktinya orang Ponorogo Jawa Timur yang Kristen keturunan Abraham? Mungkin itu Abraham Sitinjak atau Abraham siapa? Maka keturunan kita bukan lagi bukti secara fisik, tapi bukti secara historis dan apostolik. Ajaran yang sama yang diucapkan pendahulu kita, dan itulah yang disebut bapak-bapak apostolik, apostolic fathers, bapak-bapak gereja yang menjadi saksi diajar oleh para rasul. Nah itu ya saya kira. Terima kasih. Tangan masih ada? Hah? Apa? Oneness? Oh, one last. Oh oke. Silakan Elder Grandi. Oke, terima kasih buat kesempatan. Jadi ini saya juga baca tadi pertanyaan dari Kak Patris, dan kebetulan saya akan menanyakan ini terkait dengan pekerjaan kami, dan sebagian besar mungkin dari sebagian besar dari customer kita di Indo USA itu Muslim, Pak. Jadi kami punya travel, dan biasanya customer kita itu yang kita bawa setiap hari itu kalau lagi capek, ada Kak Iwan di sini, ada Calvin, ada Kak David yang pernah bawa. Itu pertanyaannya kalau misalnya soal Trinitas itu muncul sering kalau di kita, apalagi kalau lihat postingan kita soal gereja, aktif di gereja, itu kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang orang sampai baca dalam hati, oh Tuhan apalah ini, apa temu jawab. Itu kalau misalnya orang menjelaskan soal Trinitas ke sesama orang beriman, itu lebih gampang daripada kita harus menjelaskan ini ke orang yang non kita ya, orang Kristen atau Katolik. Nah, ini mau merangkum dengan pertanyaan Kak Patris, kira-kira penjelasan apa yang mungkin kita bisa pakai dari segi ayat mungkin Pak, atau dari segi bukti eksak, yang mana ketika kita menjelaskan itu, kita tidak perlu menyinggung orang tersebut. Karena itu bagian dari pekerjaan kami. Terima kasih.
Ya termasuk tadi jelaskan dari bahwa dalam kitab Alkitab yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan tiga Allah yang terpisah. Tapi artinya Bapa itu merujuk kepada eksistensi Allah. Putra itu kata kiasan untuk firman Allah yang kekal. Roh Kudus itu adalah sumber hidup dalam diri Allah. Jadi Allah, firman, dan rohnya. Kalau dalam 1 Yohanes pasal 5:7 itu Bapa, firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya itu saja. Tapi kalau beranjak lagi pertanyaan berikutnya, kenapa kok Yesus manusia dijadikan Tuhan loh? Firman kan menjadi manusia. Apa sulitnya? Di Islam firman menjadi kitab aja orang bisa paham. Tapi mungkin orang kan jangan mengatakan Allah jadi manusia, itu sulit dipahami. Yesus disebut sebagai Allah itu kan dalam kapasitasnya, dalam dalam sosok praeksistensinya sebagai firman Allah. Firman itu adalah Allah. Tetapi kalau kita tekan Allah menjadi manusia itu sulit dipahami, seperti karena Allah itu menunjuk yang transenden itu loh. Yang tidak terucapkan, yang tidak terpahami, ya, yang kekal. Tapi kalau kita katakan firman-Nya menjadi manusia, biasanya loh firman Allah, Yesus itu firman Allah. Jadi kalau saya tunjukkan aja kepada sumber-sumber Islam sendiri ya. Misalnya karyanya Sayyid Husain Nasir, itu seorang Islam dari Iran. Ya, dia mengatakan bahwa kalau di dalam Kristen itu firman itu menjadi manusia. Kalau di dalam Islam firman itu turun jadi kitab. Quran itu kan firman Allah yang jadi buku. Nah kalau firman jadi buku aja teman-teman muslim bisa terima, apa sulitnya firman jadi manusia? Yang menjadi kendala itu kan kata-kata anak Allah itu misalnya, itu tidak beranak. Saya tidak pernah menyerang Islam, tapi saya kalau mengatakan kok primitif sekali Tuhan kok beranak, terus siapa bidannya, itu kan sebetulnya kan jawaban telak itu. Hanya orang primitif yang percaya setiap anak itu harus beranak kan. Itu saya tidak melanggar apapun dari undang-undang penodaan agama, karena saya tidak ngomong agama lain. Itu adalah hak jawab kita karena mereka salah paham tentang iman Kristen dan saya jawab. Saya kira itu. Oh oke. Ada satu terakhir Pak Doktor dari sini. Oneness Unitarian. Oh oke. Ini dari Bapak Michael Bintang ya. Izin mau tanya tentang paham Oneness Unitarian yang saat ini sementara aktif lagi. Bagaimana kami dapat membedakannya? Kalau boleh dijelaskan lagi Oneness Unitarian dan yang sedang aktif di dunia sekarang dan bagaimana kami dapat membedakannya. Terima kasih. Unitarian itu salah satunya dipimpin oleh seorang yang bernama Michael Servetus. Ya, dia itu sebetulnya muncul, paham itu muncul ketika jaya-jayanya individualisme di Eropa waktu itu dan liberalisme. Jadi anak dari liberalisme lah mereka itu, anak dari individualisme. Ketika jaya-jayanya filsafat positivisme. Jadi kira-kira begini, segala sesuatu yang tidak ada dalam empiri, dunia empiris, itu dianggap tidak ada. Kan begitu. Makanya kesalahannya adalah menggunakan cara atau metodologi berpikir ilmu empiris untuk memahami teologi. Itu kekeliruannya di situ. Karena teologi itu kan bicara tentang Tuhan yang kausa prima, yang tidak terikat ruang dan waktu, diukur dari ilmu empiris yang nggak cocok. Itulah yang akhirnya
mereka mengambil jalan pintas. Kalau begitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu keliru. Yang benar adalah Allah itu esa. Tapi esanya bagaimana dia juga tidak bisa menjelaskan. Pokoknya Allah itu esa. Ya kan? Misalnya contohnya gini. Kalau masuk dalam kajian metafisika sekarang. Saya tanya. Apakah lebih dulu mana Allah dengan firman Allah, coba? Ini kan pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan. Pokoknya Allah, jangan pokoknya itu gampang itu. Gak usah sekolah kalau ngomong pokoknya itu ya bisa. Allah dengan firman Allah lebih dulu mana adanya. Kalau dikatakan lebih dulu Allah, coba. Allah itu berarti eksistensi, keberadaan. Berarti ada waktu Allah itu pernah ada, firman Allah itu belum ada. Mungkin apa tidak? Berarti ada waktu di mana Allah ada tanpa firman-Nya. Berarti Allah pernah tidak bisa mencipta. Allah pernah tidak bisa menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau mau dijawab sebaliknya, lebih dulu firman, terus firman-Nya siapa? Ya firman-Nya Allah. Berarti Allah dengan firman-Nya itu sama-sama kekal. Lebih dulu mana Allah dengan rohnya? Sama-sama. Kalau dijawab lebih dulu Allah, berarti Allah sudah ada secara eksistensial, rohnya belum ada. Berarti ada waktu Allah pernah ada tanpa roh. Pernahkah Allah jadi almarhum? Ini pertanyaan sederhana sekali, tapi kalau kita berangkat Tritunggal dari ketigaannya, kita memasang jerat untuk orang menyamakan tiga eksistensi ini tiga persona ini seperti tiga eksistensi yang dipahami orang di luar kita. Nah, itu ya. Itu makanya yang namanya unitarianisme itu pokoknya Allah itu satu. Begitu kita kejar dengan pertanyaan satunya seperti apa? Ya pokoknya satu. Lah kalau ngomong pokoknya ndak usah sekolah. Maka satunya Allah dengan satunya benda itu harus berbeda. Itu unitarianisme. Dia ambil jalan pintas, pokoknya Allah itu satu. Berarti Yesus diciptakan loh. Katanya Yesus itu firman. Iya, Yesus itu firman. Firman itu diawali oleh waktu. Terus yang menciptakan firman siapa? Ya Allah. Allah menciptakan caranya bagaimana? Berfirman. Loh katanya firmannya diciptakan. Iya kan? Ini hal-hal yang sifatnya logis. Bisa kita tanyakan. Itu soal unitarianisme. Kalau soal oneness, itu muncul dari kalangan Kristen yang tidak bisa membedakan antara Kristologi dengan Tritunggal. Yesus itu dianggap namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Itu. Jadi ini sebetulnya modalisme modern. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya Yesus itu. Lah kok bisa sekarang? Oh, Yesus itu nama yang diberikan kepada firman yang menjadi manusia. Misalnya sekarang Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu nama anak laki-laki. Nama anaknya Maria secara manusia ketika firman jadi manusia itu dinamakan dengan Yesus. Penamaan itu pada hari ke-8. Sebelum hari ke-8 Yesus belum punya nama. Masa ini nama kemanusiaan diterapkan untuk nama Allah Bapa? Kan beda. Ya itu ya. Jadi untuk sederhananya pokoknya berarti ya Bapa itu ya Yesus itu. Terus kemudian ditarik kesimpulan. Kalau gitu bagaimana ketika Yesus mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku? Nah bingung lagi. Padahal ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku itu dalam kemanusiaannya. Nah ini mesti clear. Jadi setelah konsili Nikia dan Konstantinopel bicara tentang Nikia itu kan ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Konstantinopel itu tentang Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal itu tuntas di tahun 381. Bukan baru diciptakan tahun 381. Polikarpus muridnya Yohanes itu wafat syahid itu dengan membaca melakukan himne Tritunggal. Jadi Tritunggal itu dibayar dengan darah. Karena apa? Liturgi dari awal sudah memuja Tritunggal. Baru seperti apa sih hubungannya Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Baru Konsili Nikea disampaikan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal yang lahir dari Bapa. Masa ada orang lahir dari Bapa? Diperanakkan dari Bapa? Enggak ada lah. Orang kan diperanakkan dari ibu semua. Karena Bapa itu ungkapan kiasan, maka sebelum segala abad. Hubungannya apa? Apakah yang keluar dari Allah itu lebih rendah dari Allah? Tidak. Karena sinar matahari umpamanya keluar dari matahari sehakikat dengan yang mengeluarkan sinar. Maka terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Itu menghadapi Origenes yang pengajarannya berjenjang. Dilahirkan tidak diciptakan, menghadapi Arius di mana anak Allah itu diciptakan dalam ruang dan waktu. Sebetulnya ajaran ini sangat mendalam sekali, hanya nggak dipahami oleh orang modern yang sombong duluan. Ya, dia merasa bisa menafsirkan sendiri, bapak-bapak gereja dibuang, sejarah nggak dipahami tapi bikin sejarah sendiri. Kan gitu kan, menunggu urapan langsung dari Tuhan. Padahal yang terjadi hanya makan urap-urap dari Jogja. Itu loh kira-kira. Jadi akhirnya terus muncul ajaran yang aneh-aneh. Ya saya kira jadi Yohanes itu karena tidak bisa membedakan antara kemanusiaan Yesus dengan keilahiannya sebagai firman. Nah di situ makanya nama Yesus itu dianggap sebagai nama yang mengikat seluruhnya itu. Terus kemudian yang kedua, mereka menyamakan misalnya metodologinya itu tidak tidak tuntas misalnya. Kan Yesus disebut Bapa yang kekal dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Nah, berarti Yesus itu Bapa. Itu konteksnya kan sebetulnya Immanuel yang dinubuatkan Yesaya itu akan menjadi Allah perkasa, Bapa yang kekal. Karena apa? Yesus itu Adam kedua, Adam terakhir. Kalau Adam pertama dosa masuk ke dunia, Adam pertama menjadi bapa yang menyebabkan kebinasaan. Maka Adam kedua itu bapa yang kekal karena kebangkitannya dari antara orang mati, mengalahkan maut. Ya, bapa yang kekal itu artinya sebagai titik balik dari antitesis daripada bapa kebinasaan, yaitu Adam pertama gitu loh. Nah dua-duanya itu asal pokoknya di sini ada Bapa, sini ada Bapa berarti diidentikan. Dan yang ketiga, Yohanes itu baru muncul tahun 1900-an. Bagaimana kita bisa memahami ajaran yang baru muncul setelah Perang Pangeran Diponegoro disamakan dengan ajaran yang pertama-tama jelas dari rentetan waktu berasal dari zaman para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, itu clear semuanya sama. Itu saya kira. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pernyataan atau pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya. Mari kita bahas kembali mengenai Allah Tritunggal dan mengapa orang Yahudi menolak Allah Tritunggal. Tahukah saudara bahwa Allah Tritunggal adalah konsep teologis yang menjelaskan bahwa Allah adalah satu esensi yang terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, yaitu 1. Allah Bapa. Allah Bapa adalah pribadi pertama dalam Allah Tritunggal yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Ia adalah pencipta alam semesta dan memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. 2. Yesus Kristus Allah Anak. Yesus Kristus adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal yang merupakan inkarnasi dari Allah. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi dalam hal ini adalah manusia yang percaya kepadanya lah yang diselamatkan. 3. Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal yang merupakan kehadiran Allah dalam diri orang percaya. Ia membantu orang percaya untuk memahami kehendak Allah dan memberikan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam konsep Allah Tritunggal, ketiga pribadi ini memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Allah Tritunggal bekerja bersama-sama dalam menciptakan, menyelamatkan, dan menguduskan manusia.
Konsep ini merupakan dasar dari teologi Kristen dan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan Kristen. Rencana atau karya Allah Tritunggal dari kekal sampai kekal dalam Alkitab dapat dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Penciptaan Kejadian 1-2. Allah menciptakan alam semesta dan manusia pada awalnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dengan tujuan untuk memiliki hubungan yang intim dengannya. 2. Kejatuhan manusia. Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan kepada Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah dan membawa akibat yang fatal. 3. Janji keselamatan. Kejadian 3 ayat 15, Galatia 3 ayat 8. Allah memberikan janji keselamatan kepada manusia melalui keturunan Abraham. Janji ini digenapi dalam Yesus Kristus, yang merupakan Mesias dan Juru Selamat. 4. Penggenapan dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1-14, Roma 5 ayat 6-8. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ia mati di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk memberikan keselamatan kepada manusia. 5. Pemberian Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, Yohanes 14 ayat 16-17. Setelah Yesus Kristus naik ke sorga, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Roh Kudus membantu orang percaya untuk memahami kehendak Allah dan memberikan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. 6. Pengumpulan dan keselamatan. Roma 11 ayat 25-32, 1 Timotius 2 ayat 3-4. Allah memiliki rencana untuk mengumpulkan semua bangsa dan memberikan keselamatan kepada mereka. Orang percaya dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana ini dan untuk membagikan kasih Allah kepada orang lain. 7. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Wahyu 19 ayat 11-16, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang hidup dan mati. Orang percaya akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Allah di sorga. 8. Kehidupan kekal. Wahyu 21 ayat 1-4, 1 Korintus 2 ayat 9. Setelah kedatangan Yesus Kristus kedua kali, orang percaya akan mengalami kehidupan kekal di sorga. Mereka akan hidup dalam kehadiran Allah dan menikmati kebahagiaan yang kekal. Dalam keseluruhan, rencana Allah dari kekal sampai kekal adalah untuk menciptakan, menyelamatkan, dan menguduskan manusia, serta untuk memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Mengimani Allah Tritunggal dan inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus adalah bagian penting dari iman Kristen karena beberapa alasan. 1. Mengungkapkan sifat Allah. Allah Tritunggal mengungkapkan sifat Allah sebagai Allah yang kompleks dan memiliki hubungan yang intim dalam dirinya sendiri. Inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus menunjukkan kasih dan kepedulian Allah terhadap manusia. 2. Menjelaskan karya keselamatan. Allah Tritunggal dan inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus menjelaskan bagaimana Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia memungkinkannya untuk memahami dan menanggung kelemahan manusia. 3. Memberikan dasar untuk hubungan dengan Allah. Mengimani Allah Tritunggal dan inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus memungkinkan manusia untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah. Melalui Yesus Kristus, manusia dapat mendekati Allah dan mengalami kasih serta pengampunannya. 4. Menunjukkan kasih Allah. Inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus menunjukkan kasih Allah yang tidak terbatas dan tidak bersyarat terhadap manusia. Kasih ini memungkinkan manusia untuk mengalami keselamatan dan kehidupan kekal. 5. Menguatkan iman dan pengharapan. Mengimani Allah Tritunggal dan inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus menguatkan iman dan pengharapan manusia akan kehidupan kekal. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Dalam keseluruhan, mengimani Allah Tritunggal dan inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus adalah bagian penting dari iman Kristen yang memungkinkan manusia untuk memahami sifat Allah, karya keselamatan, dan kasih Allah.
Hal ini juga memberikan dasar yang kuat untuk hubungan dengan Allah dan menguatkan iman dan pengharapan manusia. Menolak Allah Tritunggal dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan dalam kehidupan spiritual dan hubungan dengan Allah. Berikut beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. 1. Kehilangan keselamatan. Menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dapat berarti menolak keselamatan yang ditawarkan melaluinya. Hal ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal dan keselamatan dari dosa. 2. Pemisahan dari Allah. Menolak Allah Tritunggal dapat berarti menolak hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dapat menyebabkan seseorang merasa jauh dari Allah dan kehilangan kehadirannya dalam kehidupan. 3. Kekurangan pemahaman tentang sifat Allah. Menolak Allah Tritunggal dapat berarti kekurangan pemahaman tentang sifat Allah yang kompleks dan memiliki hubungan yang intim dalam dirinya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan seseorang memiliki pandangan yang tidak lengkap tentang Allah. 4. Kesulitan dalam menghadapi tantangan. Menolak Allah Tritunggal dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dapat membuat seseorang kesulitan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Tanpa kekuatan dan pengharapan yang datang dari iman kepada Allah Tritunggal dan Yesus Kristus, seseorang mungkin merasa tidak berdaya dan putus asa. 5. Pengaruh pada hubungan dengan orang lain. Menolak Allah Tritunggal dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam hubungan. 6. Akibat dalam kehidupan kekal. Menolak Allah Tritunggal dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dapat memiliki akibat yang kekal, yaitu kehilangan kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal bersama dengan Allah. Hal ini dapat menyebabkan seseorang mengalami kematian kekal dan dipisahkan dari Allah selamanya. Dalam keseluruhan, menolak Allah Tritunggal dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan dalam kehidupan spiritual dan hubungan dengan Allah. Hal ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan keselamatan, pemisahan dari Allah, kekurangan pemahaman tentang sifat Allah, kesulitan dalam menghadapi tantangan, pengaruh pada hubungan dengan orang lain, dan akibat dalam kehidupan kekal. Oleh sebab itu kita harus memuliakan Allah Tritunggal. Memuliakan Allah Tritunggal dan Yesus Kristus dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain. 1. Berdoa dan beribadah. Berdoa kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus dengan penuh iman dan pengharapan. Beribadah kepada Allah Tritunggal dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Nya. 2. Mengakui dan mengimani. Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengimani Allah Tritunggal sebagai Allah yang esa dan memiliki 3 pribadi yang berbeda. 3. Mengikuti ajaran Yesus Kristus. Mengikuti ajaran Yesus Kristus tentang kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain. Berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menghormati dan mengasihi. Menghormati Allah Tritunggal dan Yesus Kristus dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mengasihi Allah Tritunggal dan Yesus Kristus dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. 5. Berbagi kesaksian dan Injil. Berbagi kesaksian tentang pengalaman pribadi dengan Allah Tritunggal dan Yesus Kristus. Berbagi Injil kepada orang lain dan mengajak mereka untuk mengenal dan mengimani Yesus Kristus. 6. Hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah dan mengikuti perintah-Nya. Berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam keseluruhan, memuliakan Allah Tritunggal dan Yesus Kristus dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk berdoa, mengakui dan mengimani, mengikuti ajaran Yesus Kristus, menghormati dan mengasihi, berbagi kesaksian dan Injil, serta hidup dalam ketaatan. Dengan melakukan hal-hal ini, seseorang dapat memuliakan Allah Tritunggal dan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Namun ingatlah saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita akan menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut dalam bentuk penolakan, penistaan dan bahkan dapat sampai kepada penganiayaan.
Kita harus tegar dan kuat. Jangan mau meninggalkan Yesus sekalipun tekanan yang kamu alami berat. Sekalipun ada godaan tahta, harta dan cinta, jangan pernah ganti Tuhan Yesus dengan apapun. Yesus adalah segala-galanya. Sekalipun banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan termasuk Yahudi, jangan berkecil hati. Yahudi yang menolak Yesus adalah Yahudi yang terkemudian yang salah menafsirkan firman Tuhan. Ada sejarahnya mengapa mereka berbelok, tepati kalau kita bahas tentang para murid, mereka juga orang-orang Yahudi yang memegang Taurat dan percaya tentang nubuat kedatangan Mesias. Dalam sejarah gereja mula-mula di Yerusalem, mereka juga adalah orang-orang Yahudi yang memegang Taurat dan percaya tentang nubuat kedatangan Mesias. Orang-orang Mazus juga mempercayainya. Simeon dan Hana seorang nabiah juga percaya akan janji Mesias yang akan datang. Itu sebabnya Simeon berkata, "Aku tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang dilahirkan." Artinya Simeon paham betul mengenai janji Mesias, sampai ia menantikannya dengan sabar. Sekarang bagaimana dengan saudara? Ingat, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Buka hatimu dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hiduplah di dalamnya dan beritakan firman-Nya. Percayalah, Tuhan telah menyediakan bagi kita mahkota sorga yang mulia. Kita akan gunakan mahkota itu dan tinggal bersama Allah di sorga selamanya. Kiranya Allah damai sejahtera menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.